Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, mohon maaf saya harus menunggu dulu karena kalau nanti langsung saya sampaikan terkait dengan materi UTS hari ini, maka nanti ada yang ketinggalan, kemudian nanti bertanya lagi, nge-WA lagi, ngejapri lagi, repot lagi saya menjelaskan satu-satu. Jadi mending saya tunggu sebentar, karena memang waktu juga masih cukup banyak. Dan nanti UTS-nya saya setting itu sekitar jam 10 ya mulainya. Jadi tidak tergesa-gesa seperti UTS yang lain mungkin. Waktunya cukup panjang, dia sampai jam 1. Ntar saya coba share screen dulu ya. Baik, kita sapa dulu ya, yang rekan-rekan sudah ada yang tidak hadir tidak hari ini. Di list saya ini ada Justin, yang hari ini sebentar. Ada Justin, kemudian Sabdayanur, Serina, Efrizal, Rashid Ridra, Lola, Jeffrey, Noval, Praditya, Dinda, kemudian Ilmi, Aditya Pratama, Najmi, Isma, Viola Rosa, Noval, Kumala, Rizky Renaldi, Nur Ihsan, Francisca, kemudian Hasbi, Alfian, Zikrillah, Rida Halim, kemudian Muhammad Rizky, Arif Salama, Rifnel, kemudian Nur Syifa, kemudian udah bergerak nih, Muhammad Atillah, Ajib nih yang biasanya. Pak. Ya, itu kan belum saya ini sudah. Terima kasih Ajib ya. Mana lagi tadi? Ajib, kemudian Akmal, Jeffrey, Minna, Antasari, Gabriel, Al-Muzaki belum tadi ya. Risa Putri, kemudian bergerak dia nih. Geser. Asrofi, Andi Ahmad, kemudian Septian dan Muhammad Amin. Yang lain kalau yang saya tidak sebutkan mohon maaf ya, karena mungkin pada saat saya menyebutkan ada yang login itu dia ada bergeser ininya, posisi nama dan NIM-nya. Baik, hari ini tanggal 17 Ramadan atau tanggal 19 April 2022 kita akan lakukan atau mengerjakan UTS ya. Seperti halnya mungkin kelas-kelas yang lain, hanya saja bisa jadi sedikit berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh rekan-rekan sekalian untuk mata kuliah yang lain. Yang pertama kita akan lihat ya langkah-langkahnya untuk UTS kita hari ini. Jadi nanti ada Google Form yang saya sediakan untuk rekan-rekan sekalian diakses ke sini ya. Nanti biar lebih detailnya akan saya share lagi ini ke WA Group untuk rekan-rekan nanti bisa akses ke sini ya. Siapa tahu ada yang kebetulan mungkin telat masuknya ataupun tidak sempat mencatat ini ya linknya ini. Jadi di s.id kemudian slash MC UTS 2022 itu aja linknya sederhana. Nanti saya share ini lagi ya. Saya jelaskan dulu aja. Jadi ini linknya, nanti link Google Form-nya, karena kita akan masuk ke sana. Kemudian tampilan kurang lebih seperti ini nanti. Untuk UTS kita hari ini, saya beri waktu kurang lebih 3-4 jam ya. Anggap saja 3 kali 50 menit ya. Tapi memang batas waktu unggahnya itu sampai nanti jam 2 siang. Itu biar nanti rekan-rekan sekalian kalau ternyata misalkan ada UTS setelah ini, terus ada yang harus dikerjakan juga, nah itu yang bisa ini. Kemudian karena ini juga nanti perlu, siapa tahu pada saat nanti mengerjakan ada hal-hal yang perlu dilihat lagi di materinya, maka juga diberi kesempatan untuk kembali melihat materinya yang sudah saya unggah di YouTube, kemudian ada linknya nanti juga di situ. Kemudian ya, ini yang pertama tadi ngakses ke ininya ya, ke link Google Form-nya. Berikutnya nanti yang perlu dilakukan adalah mengisi data ini. Dan ini kalau tidak diisi nanti dia akan meminta harus diisi karena ini diperlukan gitu ya. Jadi tadi sudah saya setting ini required. Namanya siapa, name-nya berapa, kemudian kelas 46 atau kelas 47, kemudian nanti emailnya
apa, pokoknya sudah diisi data itu lengkap. Kemudian ini nanti, ini sudah juga saya tulis di Google Form-nya, nanti bisa terlihat ya. Oh ini pekerjaan pribadi, tapi saya pun tidak saya tidak mau berprasangka tidak baik bahwa ini nanti akan dikerjakan secara berkelompok, tapi intinya ini harus dikerjakan secara pribadi, secara individu, walaupun bisa jadi nanti ya saya tidak mau berangan-angan ataupun menduga yang tidak bagus. Kemudian ini dikumpulkannya via Google Form. Jadi saya kira rekan-rekan sini sudah terbiasa ke Google Form, nanti file yang dikumpulkan adalah berupa file PDF. Jadi kalau nanti mengerjakan hasilnya itu misalkan menggunakan aplikasi Microsoft Word gitu ya, silakan nanti di save as PDF. Kemudian kalau yang menggunakan WPS Office juga bisa di save as PDF atau di convert to PDF. Atau kalau yang menggunakan aplikasi, saya lupa nama aplikasinya, yang untuk membuat diagram-diagram itu nanti silakan juga di save as atau di print PDF atau di save as PDF atau di menggunakan PDF converter online juga silakan ya. Jadi filenya itu kemudian dikumpulkan berupa file PDF. Sebentar, saya bertanya dulu. Ajib, terdengar tidak suara-suara selain suara saya? Agak nggak kedengaran sih Pak. Cuma suara Bapak yang lebih jelas Pak. Oh, alhamdulillah baik. Karena memang ada anak saya di luar nih. Saya kembali tidak di kampus karena memang di kampus. Ada ulang suaranya kecil Pak. Gimana? Suaranya halus, suara pian. Kecil? Ya, padahal saya sudah dekat nih dengan mikrofonnya. Baru sudah nyaring nih Pak ya 100% dah suaranya. Oke, mohon maaf ya. Nanti ini saya share lagi ke grup WA untuk bisa dibaca karena linknya juga ada di situ. Kemudian karena mulai mengerjakannya nanti jam 10 ya kurang lebih. Ini nanti tidak sampai jam 10 kita Zoom meetingnya. Mungkin sebentar nanti selesai ini. Baik ya, sambil di saya cek volume mikrofonnya dulu ya. Oke, saya masuk dulu sebentar. Karena ada katanya yang suaranya kecil. Saya masuk audio. Saya nyaring aja sih Pak. Oh ya, berarti beda-beda ya. Ini soalnya sudah maksimal volume mikrofon saya ini, nggak bisa dinaikkan lagi. Saya juga sudah cukup dekat ke mikrofon, mungkin sekitar 20 sentian. Dengan integrated mikrofon di laptop saya mengalami kerusakan soundcard eksternal. Jadi biasanya saya pakai mikrofon eksternal, tapi soundcardnya bermasalah. Saya sampai saat ini belum bisa memperbaiki apa yang salah dari situ. Soundcard yang satunya itu kurang kuat ininya. Baik. Link grup bisa oh ini ada nih, kawannya tolong dimasukkan ya, ada yang katanya belum masuk link grup. Bentar ya, coba saya teruskan dulu ya, nanti kita sambil mungkin ada yang belum masuk link, belum masuk grup, nanti bisa dimasukkan ini. Kawannya yang bisa membaca di chat tolong di share ya, bisa jadi itu ada kawan yang baru bergabung. Nah itu dia ada, terima kasih aja. Kemudian sekali lagi tadi file yang dikumpulkan adalah file PDF. Jadi apapun software yang digunakan ataupun aplikasi yang digunakan untuk nanti mengerjakan soalnya itu nanti dikonversi ke dikonversi ke PDF ya. Sebentar, 19 salah tanggal. Oke, concurrency. Ini tadi ya. Nah, usahakan tidak copy paste pekerjaan kawan yang lain ya. Jadi saya menemukan juga di pengumpulan tugas kemarin, saya singgung tugas sedikit ya kemarin ya. Itu ada beberapa di antaranya seperti itu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Mungkin tidak terdeteksi atau tidak ini ya. Tapi karena memang file yang dikumpulkan seragam dan seperti sudah sampaikan sebelumnya itu bahwa di apa sih saya share ini bahwa di
setiap file yang dikirim itu kan ada metadatanya, itu yang biasanya bisa dilihat ini punya siapa, ini siapa yang mengerjakan pertama kali, kemudian di siapa namanya, dimodifikasi oleh siapa, kapan, dan apa saja modifikasinya. Itu biasanya bisa dilihat ya, paling tidak di metadatanya. Mana tadi? Tampilan link, oke. Oke, ini yang tadi ya. Baik, tadi sekali lagi sudah juga ditulis, nanti saya share ininya. Apa namanya, filenya, untuk kemudian nanti bisa dilihat lagi, kemudian dikerjakan dan sesuaikan dengan apa yang diminta di soalnya. Ini sudah saya setting, nanti saya lihat lagi. Nah, kemudian ada soal yang dikerjakan di Google Form, nanti ada juga soal yang nanti yang dikerjakan di apa namanya, Microsoft Word atau aplikasi eksternal ya, maksudnya tidak langsung di Google Form-nya, karena Google Form-nya itu tidak bisa langsung membuat flowchart ya. Nanti ada soal nomor 3 kalau tidak salah ingat, itu nanti yang kemudian harus dibuat dulu, kalau misalkan ternyata itu tidak bisa dibuat menggunakan Microsoft Word, bisa menggunakan apa ya, saya lupa ya. Kalau flowchart itu biasanya menggunakan apa lagi ya selain Microsoft Word? PowerPoint bisa, Pak. PowerPoint, terus apa lagi ya? Apalagi ada yang program eksternal itu saya lupa nama programnya. Terlepas dari apapun ya, ya programnya ya, nanti bisa pokoknya dibuat aja flowchartnya. Nah, ini contoh flowchart ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik, nanti buat flowchart itu tidak sembarangan. Karena nanti di lambang-lambang flowchart ini menandai dia sebagai apa? Sebagai masukan data, ataukah proses gitu ya, ataukah pilihan percabangan, atau yang lain ya. Misalnya kalau yang terkait dengan permulaan program, kemudian percabangan, itu beda-beda. Kalau misalkan permulaan program biasanya oval seperti ini. Start, ataupun misalkan kalau dia berakhir ya nanti ya finish gitu, atau mulai kemudian akhir. Kemudian kalau dia percabangan ini biasanya dia menggunakan yang lingkaran, kemudian ditandai kalau misalkan itu flowchartnya lebih dari satu diagram, satu halaman ini. Biasanya kalau misalkan saya buat flowchart kemudian itu lebih dari satu halaman, maka yang di halaman berikutnya saya buatkan konektor, ada A, B, C, misalkan ada A, B, C, D yang lain gitu ya. Nah itu untuk mengurangi kerumitan di satu flowchart saja. Jadi kita bisa membuat beberapa flowchart, sebenarnya dia jadi satu, tapi kalau orang membaca itu, oh ini terkoneksi ke sini, jadi enak jadinya membacanya. Kemudian lagi ingat itu ada pilihan ya, pilihan yang bentuk ini bujur, saya bisa tunjuk lagi. Nah ini ya model ini ya. Nah ini saya tunjuk. Nah itu kan model pilihan atau opsi atau option ya. Nah itu kemudian yang yes-nya biasanya ada di bawah, yang no-nya ada di samping kiri atau samping kanan sini ya, terserah nanti posisinya menyesuaikan. Kemudian ini biasanya untuk masukan data ya, biasanya seperti ini jajaran panjang kalau tidak salah ingat namanya. Kemudian kalau yang persegi panjang ini biasanya proses. Nah ini yang project yang sudah pernah saya buat di hasil penelitian saya yang terakhir itu di UGM. Jadi insya Allah bisa dipastikan bahwa flowchartnya ini sudah benar. Cara membuatnya. Kalau programnya kan relatif. Nah, sambil diperhatikan ini contohnya, kemudian nanti apa yang diminta di soalnya juga dikerjakan. Jadi nanti di grup WA itu akan saya berikan 2 file. Satu file untuk PowerPoint ini yang terkait dengan catatan atau cara mengerjakan segala macam. Kemudian satu lagi nanti satu program microcontroller yang saya buat di Arduino ya. Jadi itu nanti 2 file yang saya berikan. Nah, program itu yang kemudian nanti oleh rekan-rekan sekalian dibuat flowchart-nya. Kemudian flowchart-nya diunggah atau diupload ke Google Form yang tadi. Jadi kemudian responnya sekali lagi ini hanya sekali respon ya, jadi tidak bisa dikerjakan beberapa kali. Tapi saya setting respon yang sudah dibuat itu bisa diedit. Apakah harus demikian, apa cukup sekali saja tidak bisa diedit lagi? Gimana pendapat rekan-rekan sekalian?
Enaknya bisa diedit sih Pak. Sudah ya, ya baik. Kalau demikian berarti saya sudah benar menyeting. Karena nanti siapa tahu ada yang kebetulan salah pencet itu, kemudian sudah tiba-tiba selesai gitu ya. Padahal ada yang harus direvisi. Baik, bentar. Saya pindah mode background dulu ya, biar ini terlihat. Karena kalau saya tidak biar aja belakang saya itu ada macam-macam. Nanti programnya kurang lebih seperti ini ya. Dia di materi kita terakhir itu kan blinking 7 segment seperti ini. Ini angkanya 1904. Berkedip itu menandakan tanggal hari ini ya, tanggal 19 bulan 4. Tapi saya tidak bisa memasukkan tahunnya, tahun 2022. Kelihatan ya? Ini ya. Nah, jadi programnya nanti isinya adalah membuat program yang akan menyalakan secara berkedap-kedip atau blinking scanning display 7 segment. Jadi dia ada program scanningnya, ada blinkingnya, seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan terakhir ya, di pertemuan ke-7. Nah, itu yang saya jadikan bahan soal. Nah, jadi nanti kalau ternyata penjelasan yang sudah diberikan di pertemuan yang lalu itu kurang cukup untuk kemudian dijadikan bahan sebagai membuat flowchart-nya, bisa nanti diakses lagi ke situ. Sudah saya berikan juga linknya. Nah, kira-kira itu ya. Nanti yang dikerjakan ada 3 soal, 2 soal yang harus dijawab langsung di Google Form-nya, kemudian 1 nanti yang perlu dibuatkan flowchart-nya dengan atau berdasarkan program yang nanti saya kirimkan lewat WA Group. Nah, kira-kira itu nanti saya tunggu jawabannya sampai dengan jam 14 atau jam 2 siang ya. Jadi cukup lama waktunya mengerjakannya. Jadi persiapan mungkin dari sekarang ya, setengah jaman. Kemudian nanti dari jam 10, 11, 12, ada 4 jam ya, walaupun di situ kan sudah saya tulis 3 kali 50 menit sebenarnya, tapi kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti jaringan yang lelet atau mungkin koneksi yang bermasalah. Nah, itu jadinya kita coba longgarkan sedikit terkait dengan waktu pengumpulannya yang tidak persis 3 kali 50 menit, tapi jadi 4 kali 60 menit ya kurang lebih. Nah, sekira itu mungkin kalau ada yang mau ditanyakan ataupun yang disanggah, Pak, soalnya terlalu ringan gitu ya, silahkan nanti kita buat soal yang lebih menantang lagi gitu ya. Tapi sementara seperti itulah cukuplah bagi saya untuk melihat respon dan kemampuan menangkap materi dari rekan-rekan sekalian dari apa yang sudah disampaikan kurang lebih 7 kali pertemuan yang lalu ya. Sekira itu, terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan, Ajib atau rekan-rekan yang lain? Fajar mungkin. Ajib? Ya. Ini Pak, kalau 47 kan mereka mulai dari jam 11 kan, setelah ini kan. Tadi ada nanya tuh di grup TI Pak, nanya yang 47 ikut masuk atau gimana gitu loh tadi. Belum, nanti 47 sudah saya jelaskan lagi. Nanti mereka agak bergeser kurang lebih 1 jam ininya, masa pengumpulannya. Iya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Nanti mereka masuk lagi jam berapa? Jam 10 ya. Tanggal 11 ya. Ada lagi? Nurul? Baik. Iya. Mungkin banyak yang ini ya, yang login tapi entah speakernya dihidupkan apa tidak, atau mikrofonnya juga mungkin bermasalah ya, bisa jadi ya. Kalau misalkan saya sapa itu kadang-kadang tidak merespon apa-apa. Mina? Tuh kan, sudah berapa tuh? Pak. Oh ya, ada Pak. Iya, saya ngetes aja karena seringkali kalau disapa itu ada juga yang lapor ke saya, Pak, saya tidak bisa merespon karena mikrofon laptopnya rusak katanya. Ya kalau misalkan itu saya tidak bisa menyangkal apa-apa ya. Baik, kira-kira itu ya rekan-rekan sekalian, Mina ataupun Ajib dan lain-lain kan. Berarti 3 soal ya Pak ya? 3 soal. Kurang banyak ya Ajib ya? Enggak ya? Cukup ya sudah ya? Aduh Pak, kurang dikit Pak. Ajib lah. Cuman aja lah Pak, soalnya Pak.
Gimana, Min? Soalnya nyaman aja lah. Ya, itu sudah dibocorkan. Soalnya sebenarnya gini. Jadi dua soal yang lain pun itu sudah cukup sebenarnya menyimak kembali materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian kalau yang sederhananya gini, mungkin ada yang ekstrim itu penjelasan saya itu dia tulis secara secara satu-satu kata-katanya di jawabannya itu. Jadi sebenarnya saya minta jawabannya itu sebenarnya singkat aja, ada 100 kata gitu ya. Tapi kadang-kadang kan ada yang mungkin tidak bisa atau tidak terbiasa membuat deskripsi atau penjelasan. Kemudian apa yang saya jelaskan itu ditulis aja apa adanya gitu kata-katanya. Tapi itu tidak terjadi mungkin di kelas ini ya mudah-mudahan. Jadi nanti dia ada linknya yang menuju ke materi-materi saya yang di channel YouTube itu. Itu kalau diperlukan ya. Kalau misalkan tidak kan langsung jawab aja. Tidak perlu melihat ke situnya. Tapi kalau misalkan ternyata perlu mendengarkan penjelasan, makanya tadi waktunya cukup panjang. Anggap misalkan perlu mendengarkan penjelasannya selama setengah jam gitu ya. Nah, itu berarti harus ada waktu setengah jam untuk menjawab soal pertama. Kemudian soal kedua juga setengah jam misalkan. Berarti sudah ada 1 jam gitu. Nah, belum lagi nanti ada yang lelet jaringan internetnya. Kemudian yang cukup lama itu saya kira nanti akan ada di proses membuat flowchart ini. Karena ada yang belum pernah juga bisa jadi ya sama sekali membuat flowchart. Gitu ya, ada yang belum pernah membuat flowchart? Belum pernah, Pak. Nah, itu dia ya kan, makanya saya beri contoh. Seharusnya ini mata kuliah apa yang sebelumnya? Algoritma ada tidak algoritma? Pemrograman sebelum mata kuliah ini apa yang sudah ditempuh? Amin. Zaki? Jip aja deh. Jip? Yang pertama itu ada Python, Pak. Habis itu ada Java. Habis itu C++. Cuma jarang sih Pak bikin flowchart. Oh iya itu dia. Langsung ke praktek, Pak. Itu dia ya. Ya tidak apa-apa, anggap saja walaupun saya tidak mengajarkan, karena saya berpikir positif bahwa apa yang diajarkan di pemrograman sebelumnya itu juga disertai dengan flowchart. Karena apa? Karena kalau Pak Bahar nih ya yang mengajar bukan Pak Bahar ya berarti ya? Bukan, Pak. Nah, Bukan, Pak, bukan. Okay. Kalau Pak Bahar itu seingat saya biasanya Pak Bahar itu ada 2. Kalau tidak flowchart, beliau akan mengajarkannya juga dalam bentuk pseudocode ya, pseudocode itu agak sulit menyebutnya. Ya intinya ada pseudocode itu ada bentuk juga dalam bentuk algoritma. Seperti yang saya jelaskan kan ada saya jelaskan algoritma itu kemarin. Urutannya ini, habis itu apa lagi, habis itu apa lagi. Nah itu algoritma. Jadi kalau Pak Bahar itu biasanya kalau mengajar kurang lebih seperti itu. Nah, pikir saya dosen yang lain pun sama gitu kan. Karena apa? Karena untuk nanti melihat apa yang dibuat di coding program itu perlu dituangkan dalam bentuk algoritma atau flowchart ini. Jadi orang bisa, ada yang lebih suka menggunakan flowchart, ada yang lebih suka menggunakan pseudocode, ada juga algoritma. Jadi macam-macam. Nah, kebetulan yang saya buat atau yang saya pernah kerjakan itu hampir semuanya ya. Pseudocode ada, algoritma juga ada. Kemudian ini yang flowchart. Nah, yang sekarang minta itu yang flowchart ini. Karena di flowchart ini lebih enak dilihat gitu, alirannya kemana. Nah, jadi kalau misalkan program hanya menampilkan yang ada blinking tadi ya, sebenarnya sederhana aja. Tapi kalau misalkan nanti mau diuraikan lagi, jadi nanti tergantung masing-masing mengerjakannya apakah yang langsung di program utamanya scan itu paling hanya berapa kotak ini nanti ya adanya hasilnya. Tapi kalau misalkan ada yang lebih kreatif lagi, masing-masing function yang dipanggil di program utama itu kemudian dibuatkan flowchart-nya lagi untuk bisa lebih detail orang yang lain melihat gitu. Oh ternyata program misalkan scanning-nya itu seperti ini langkahnya, ataupun di dalam program scanning itu flowchart-nya seperti ini. Jadi orang bisa tahu, oh itu ya program scanning itu. Kemudian kalau blinking-nya seperti apa? Kalau misalkan itu menampilkan angka sekian ya, angka 1, misalkan tadi 1904, nah itu seperti apa menampilkan? Nah kalau misalkan mau dijelaskan satu-satu atau dibuatkan flowchart satu-satu itu akan lebih baik. Jadi nanti nilai di soal nomor 3 ini nanti soal nilainya kan paling tinggi ini. Maaf ya saya belum menjelaskan terkait dengan nilainya.
nanti nilainya paling tinggi. Kalau misalkan di poin pertama itu 10 poin, kemudian poin kedua 10 poin, maka di poin ketiga ini sisanya dari 100. Nah, itu kan saya kira saya sampaikan tadi ada yang bertanya lagi kan, padahal sudah saya ulang berkali-kali. Flowchart-nya ini boleh dibuat di mana saja, di Microsoft Word, saya bilang tadi kan ya, bisa kata Ajib di Microsoft PowerPoint, bisa kalau saya bisa juga menggunakan di WPS Office, atau saya lupa ada program yang saya bisa digunakan. Online juga banyak Pak sekarang menyediakan yang online itu biasanya Canva. Tanpa harus menginstalasi ya nih Ajib ya. Tapi saya takut kalau misalkan tidak dikerjakan di komputernya atau di online itu nanti lupa, ketutup, mau bermasalah, hilang gitu kan. Mending dikerjakan di Microsoft atau PowerPoint lah. Seperti Ajib tadi katakan, itu lebih ini. Jangan lupa setiap kali membuat itu di save as saja. Nah, jadi tadi kalau yang bertanya mengerjakannya di mana, ya di mana saja. Boleh dibuat, boleh di mana saja. Tapi sekali lagi nanti filenya setelah dibuat itu di save as PDF, karena yang saya izinkan nanti diunggah di Google Form itu PDF, nanti dia akan menolak kalau filenya bukan file PDF ya. Jadi misalkan ada yang bersikeras mengunggah atau upload file dari Microsoft Word-nya langsung gitu, itu nanti bermasalah, dia akan nolak. Nah, jadi akan pusing lagi nanti rekan-rekan sekalian, karena dia sudah istilahnya dibatasi file yang diterima di Google Form-nya hanya file PDF. Saya tidak menyeting untuk menerima file yang lain. Nah, kira-kira itu ya. Jadi intinya si nilai untuk flowchart ini paling besar, nilainya 80 poin. Nanti kan kita lihat dari kekompletan flowchart yang dibuat dari masing-masing rekan sekalian. Mungkin ada yang membuatnya hanya sederhana, hanya 3 kotak gitu atau 4 kotak, itu berarti nilainya beda dengan yang membuatnya lengkap gitu. Itu akan kita bedakan untuk menghargai rekan-rekan sekalian yang sudah membuat. Tapi ya sekali lagi pesan saya usahakan dibuat sendiri, karena ini nanti terkait juga dengan penelitian ataupun skripsi yang rekan-rekan sekalian kerjakan, buat laporannya. Itu kalau dikerjakan orang-orang lain nanti juga akan ketahuan pada saat ujian skripsi ya. Itu menjelaskan flowchart-nya aja istilahnya ya bingung gitu. Wah, ini biasanya langsung aja sih pengujinya, ini yang buat bukan Anda ya. Ya, itu sudah bermasalah di situ. Jadi sekali lagi anggap saja ini ajang ataupun sarana untuk belajar lagi gitu ya. Kalau misalkan tadi sudah saya sebutkan, ini untuk pilihan, ini untuk datanya, ini untuk prosesnya. Jadi kalau misalkan prosedur, maka itu bisa dibuat langsung di dalam bentuk kotak persegi panjang itu. Kalau misalkan dia berupa pilihan, dia bisa dibuat dalam bentuk yang belah ketupat itu ya namanya ya. Nah, kemudian kalau misalkan dia berupa masukan data ataupun pemberian data ataupun inisialisasi, nah itu biasanya di yang jajaran genjang itu menuliskannya ya. Nah, itu penjelasan singkatnya aja. Jadi kalau konektor seperti apa, kalau awalan program seperti apa, akhiran program juga seperti apa, itu sudah tadi saya singgung sedikit ya. Nah, jadi sekali lagi kalau membuat program nanti di skripsi itu diminta antara 3 ya. Flowchart, bisa pseudocode, ataupun juga algoritma. Nah, ya, saya kira itu ya. Sudah jam berapa ini? Saya stop dulu, share screen. Ya, ini jangan lupa nanti di-submit. Dan terima kasih. Kita stop share screen. Sekarang jam 9.54. Cukup panjang ya ternyata. Saya pikir tadi sebentar aja saya menjelaskan, ternyata panjang. Ada lagi? Ini 50 kurang 2, 48. Ya, hampir semuanya hadir. Kurang 2 orang ya. Saya tidak tahu siapa yang tidak hadir, tapi mudah-mudahan nanti dengan saya share di grup, itu kemudian nanti bisa disebarkan juga ke kawan-kawan yang lain yang kebetulan tidak bisa hadir langsung di sini. Masih ada waktu kurang lebih 4 jam ya mengerjakan. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau penjelasannya tidak terlalu detail mungkin, ataupun juga masih belum terlalu jelas didengar, mungkin karena kondisi mikrofon saya juga tidak terlalu bagus hari ini, tapi di sebagian mungkin bisa didengar dengan cukup jelas ya. Nanti rekaman ini juga saya coba unggahkan ke YouTube untuk kemudian bisa
secepatnya. Nah, kalau tergantung dia monfatnya ini. Kalau monfatnya cepat dan nguploadnya tidak masalah, saya unggahkan secepatnya. Baik, saya kira itu. Sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan kita bisa mengerjakan secara baik ya, hasilnya juga nanti baik semuanya. Tidak ada yang nilainya di bawah rata-rata ya. Mudah-mudahan saya berharap sepertinya tugas kemarin itu kan nilainya rata-rata 80 karena yang mengerjakan di atau sebelum tanggal 12 itu nilainya sudah saya berikan nilai maksimal untuk tugas ya. Kecuali nanti ada yang mengerjakannya, ada yang mengumpulkannya di atau setelah tanggal 12. Ada yang mengumpulkan tanggal 13, 14, 15 sampai terakhir kemarin tanggal 17 ya kalau tidak salah. Saya lihat tadi yang mengumpulkan tanggal 13. Itu nilainya saya kurangi 10 poin setiap harinya. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun, tidak ada gangguan apapun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, saya kirim nanti ke grup. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta doanya Pak lah. Oke.